Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, ke depan yang belum menentu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Tapi saya percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan bertindak untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita mempelajari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Saya beri judul, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika Yesus berjumpa dengan dua orang buta itu berseru-seru meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakanlah di sini, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Daud. Apa artinya ini? Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, karena dari keturunan Daud ini, anak Daud, ya keturunan Daud Bapak Ibu, akan lahir Mesias bagi orang-orang Israel, bagi orang Yahudi Bapak Ibu. Saudara-saudara yang saya kasihi, ya sampai saat ini mereka belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Ya, mereka masih mengharapkan Mesias, juru selamat untuk mereka yang menyelamatkan bangsa mereka, hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, dua orang buta ini menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Daud. Artinya mereka menyebut Tuhan Yesus, ya mereka percaya dan berharap bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias buat kehidupan mereka, juru selamat buat kehidupan mereka, yang menyembuhkan mata mereka dari kebutaan. Ya. Nah, kemudian setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepadanya, perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ya, kebanyakan kita datang ke hamba Tuhan, ya, untuk meminta kesembuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, bukan hanya ke hamba Tuhan, ke dukun, ke orang pintar dan lain sebagainya, ya. Pasti hamba Tuhan, orang pintar, ya, dukun tersebut berkata bahwa saya hanya alat yang dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Jadi kesembuhan itu tergantung atas seizin Tuhan. Tetapi Yesus bukan seperti itu. Dia berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Yesus selalu berkata, "Aku mau kamu sembuh." Jadi bukan keinginan Bapa, ya. Tuhan Yesus tidak mengaitkan ini dengan keinginan Bapa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja.
Maka Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Bukan atas izin Bapa, bukan atas izin Tuhan. Karena apa? Karena dia itu sendiri adalah Tuhan yang sanggup melakukannya. Semuanya itu bukan seizin Tuhan, Bapak Ibu. Karena dia adalah Tuhan, seizin dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi ada dua hal, Bapak Ibu, di sini. Yang pertama, anak Daud itu berbicara tentang juru selamat. Yang kedua, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudahkah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dua hal ini, Tuhan dan Juru Selamat, yang harus kita percaya di dalam kehidupan kita, bahwa itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ya. Lalu mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Tuhan katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Bapak Ibu, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dan kita percaya kepadanya, apapun terjadi sesuai dengan iman kita, Bapak Ibu. Ya, dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan. Dia punya belas kasihan terhadap diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dan yang terpenting adalah dikatakan di dalam ayat 31, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bukan hanya sekadar bersaksi, mereka menerima kesembuhan, tetapi memasyurkan, jadi mengangkat nama Tuhan Yesus, ya, memuliakan nama Tuhan Yesus kemana-mana, Bapak Ibu. Inilah kesaksian hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, apa yang kita pelajari pada kali ini? Yang kita pelajari pada kali ini yaitu bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ya, dia bukan hanya sekedar dipakai menjadi alat Tuhan untuk datang ke dunia sebagai anak Allah. Dia bisa berkomunikasi dengan dunia. Dia memperkenalkan kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk sebagai tebusan dosa-dosa kita. Rencana-rencana keselamatan Allah ada di dalam dirinya, Bapak Ibu. Dialah Sang Juru Selamat itu. Dialah Tuhan itu. Masalahnya, apakah kita sungguh-sungguh percaya? Ya, kalau kita percaya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita sedang berperkara di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, Tuhan sanggup melakukan apa saja di dalam kehidupan kita ketika kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Ya, kita tidak hanya sekedar berdoa, mudah-mudahan atas izin Tuhan, ya, maka segala sesuatu yang kita doakan terjadi bukan seizin Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini dia jauh di surga, Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya dia dekat di dalam hati kita. Karena dia mengirimkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita untuk menolong kita supaya percaya kepadanya. Di dalam surga dia sanggup untuk melakukan apa saja di dalam kehidupan kita, termasuk menyediakan kehidupan kekal untuk kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, mulailah berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan sanggup melakukan apa saja di dalam kehidupan kita, bukan seizin Tuhan. Asalkan kita percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.